Bismillahirrahmanirrahim. Fuad Muhammad Syafruddin atau yang biasa dipanggil Udin adalah wartawan hebat dari koran Berita Nasional Jogja atau Bernas yang sangat disayangkan pada usia yang sangat muda, umur 32 tahun, pada tanggal 13 Agustus 1996 disiksa orang tak dikenal dengan dipukul kepalanya sampai pingsan dan koma, dan dia meninggal di Rumah Sakit Bethesda Jogja pada tanggal 16 Agustus tahun 1996. Sampai sekarang sudah lebih dari 30 tahun. Kasus Udin ini tidak ada ujung pangkalnya. Entah mereka para penyidik ini tidak mampu bekerja atau sengaja mengirim kasus Udin ke peti es. Wallahu a'lam. Kekerasan terhadap wartawan kian menjadi-jadi karena pejabat yang dikritik masih bermental penjajah. Mereka merasa benar sendiri meskipun pada praktiknya mereka adalah mengacak-acak negara ini. Ada yang dengan mencuri uang negara, kemudian juga menekan rakyat dan seterusnya. Tapi mereka tetap merasa benar karena mereka adalah menjadi pejabat. Jadi menjadi pejabat di Indonesia itu adalah satu modal untuk membenarkan apapun yang mereka lakukan terhadap rakyat jelata. Wartawan Udin karena tulisan-tulisannya yang tajam dan akurat, terutama di dalam meneliti dan menulis kasus korupsi di wilayah Bantul, maka Udin dianiaya orang tak dikenal sampai meninggal. Kemudian Persatuan Wartawan Indonesia Yogyakarta menobatkan Udin sebagai pahlawan pers nasional. Ini satu gelaran almarhum yang luar biasa, satu penghormatan atas jasa-jasanya untuk mengungkap hal-hal yang perlu diketahui oleh rakyat, bahwa ada pejabat yang bersifat korup dan jahat karena mencuri uang rakyat. Kini kita lihat kronologi kejadian Udin. 1. Kasus Udin berawal dari tulisannya tentang pemotongan dana Inpres Desa Tertinggal atau IDT di Kecamatan Imogiri, Bantul, tulisan pada tanggal 25 Juli tahun 2016. Tanggal 13 Juni tahun 2016 malam, Udin diserang orang tak dikenal. Kepalanya dipukuli sampai tidak sadar atau koma, dan dia tetap tidak sadar sampai meninggalnya di tanggal 16 Juni tahun 2016. 2. Udin dari koran Bernas Jogja adalah wartawan investigatif yang hebat. Tulisannya tajam dan akurat, terutama tentang sumbangan 1 miliar Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo kepada Yayasan Darmais, pimpinan Presiden Soeharto menjelang pilkada. 3. Hasil investigasi tim Kijang Putih, wartawan Bernas, dan tim pencari fakta PWI Jogja mendapatkan petunjuk bahwa pembunuhan Udin ada kaitannya dengan berita-berita yang ia tulis tentang korupsi proyek Parangtritis Bantul. 4. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia atau AJI mencatat ada 89 kekerasan terhadap para wartawan sepanjang tahun 2025. 21 kasus diantaranya dilakukan oleh oknum polisi. Bukannya melindungi rakyat tapi malah menganiaya rakyat. Ini hal yang patut dipertanyakan. 5. Sersan Mayor Polisi Edi Wuryanto dihukum 10 bulan penjara karena terbukti bersalah menghilangkan barang bukti, catatan, dan darah milik Udin. Tapi dia tidak pernah diadili karena merekayasa kasus. 6. Polisi sempat merekayasa kasus Udin dengan mendakwa Dwi Sumaji alias Iwi sebagai pembunuh. Namun Pengadilan Negeri Bantul membebaskannya
karena tidak terbukti bersalah. Nomor 7, sudah lebih dari 21 kali Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta diganti. Namun kasus Udin tetap gelap, tidak mampu atau tidak mau. Ini adalah pertanyaan masyarakat terhadap polisi. 8. Bupati Sudarmo, mantan TNI, dihukum 9 bulan bukan dalam kasus Udin tapi dalam kasus Upeti Dharma S, di mana dia menyumbangkan 1 miliar rupiah ke Yayasan Dharma S pimpinan Pak Harto. 9. Anehnya penyelidikan tentang Udin ini melibatkan Komando Reserse Militer atau Korem 084 Baskara Jaya Surabaya. Ini adalah lebih aneh lagi. Penelitian tentang kasus ini kenapa harus masuk ke Korem, ke wilayah militer. Kita tahu bahwa sudah 30 tahun kasus pembunuhan Udin belum terungkap. Ini karena kebodohan penyidik atau penyelidik atau sengaja dilupakan. Inilah pertanyaan besar masyarakat sampai sekarang yang belum terjawab. Para wartawan, harap Anda berhati-hati karena Anda dapat dibunuh kapan saja tanpa proses. Adalah suatu kenyataan bahwa tugas wartawan lebih berat daripada menteri. Banyak wartawan yang dianiaya oleh penjahat, tapi tidak ada menteri yang dianiaya karena tugasnya. Banyak wartawan yang mati dibunuh, dianiaya karena tugasnya menulis berita yang benar dan akurat. Tetapi kalau ada menteri yang mati dianiaya, itu baru heboh. Tetapi ini tidak pernah atau belum pernah terjadi. Moga-moga suatu saat akan terjadi sehingga akan membuka mata semua pihak bahwa siapapun yang melaksanakan tugas negara atau tugas membela rakyat itu menghadapi kematian yang misterius sebagaimana kasus Udin. Kalau mau jujur, berat mana menjadi menteri atau wartawan? Jadi menteri dilindungi, dikawal, dan seterusnya, dan gaji yang mewah. Namun wartawan dengan tugas yang berat menjadi incaran penjahat sewaktu-waktu yang dapat dibunuh tanpa proses sama sekali. Kita tekankan sekali lagi bahwa risiko menjadi wartawan adalah dianiaya sampai mati. Kasus sudah banyak, tidak perlu diuraikan secara mendetail, semua orang sudah tahu. Pembasmian wartawan yang berani buka bobrok pejabat itu dilaksanakan dalam operasi pensil merah. Inilah para wartawan korban penganiayaan karena tulisan mereka. Kita lihat satu persatu. 1. Naimullah, wartawan harian Sinar Pagi Kalimantan Barat, tewas 25 Juli tahun 1997. Seperti Udin, kasusnya gelap. 2. Tahun 1999, saat referendum Timur Timur atau Timor Leste, wartawan Asia Press Agus Mulyawan juga dibunuh. Seperti Udin dan Naimullah, kasus makin gelap. 3. Southeast Asia Press Alliance atau siapa dan AJI atau ARSU atau Jurnalis Indonesia tahun 2003 menggugat Kapolri, Panglima TNI dan Puspos TNI karena mereka lamban di dalam menuntaskan banyak kasus. 5. 2 wartawan Raja Wali Citar Televisi Indonesia atau RCTI, Ersa Sirga dan Ferry Santoro, disandera penjahat yang berakhir dengan tewasnya Ersa di akhir tahun 2003. Tidak ada penyelidikan atau penyidikan sampai kini. Entahlah apa yang terjadi. 6. Kapolri Jenderal Polisi Dai Bakhtiar dipermalukan dengan diberikannya anugerah penghambat kasus Udin tahun 2004 oleh Koalisi Masyarakat untuk Udin Yogyakarta. 7. Tahun 2006, wartawan Herlianto dibunuh di Probolinggo, Jawa Timur. Kasusnya masih gelap sampai sekarang. Dan di awal tahun 2009,
anak Agung Narendra Prabangsa, wartawan Radar Bali juga tewas mengenaskan dalam keadaan fisik yang sangat tidak pantas untuk diceritakan di sini. 9. 14 tahun setelah kasus Udin terjadi, masyarakat mulai khawatir apabila kasus ini daluarsa menurut KUHP. 10. Sangat biadab, tragedi kembali terjadi di tanggal 30 Juli tahun 2010. Adri Ansah Matra S. Wibisono, wartawan televisi Merauke, tewas terapung di Sungai Gudang Arang atau Sungai Maro, Kabupaten Merauke, Papua. 11. Alfred Mirulewan, wartawan tabloid Pelangi Maluku, juga tewas dibunuh tanggal 17 Desember tahun 2010 di perairan Pulau Kisar, Maluku Barat Daya karena tugasnya menulis kasus-kasus dengan tegas dan jelas. Semua kasus makin gelap, kita tidak tahu lagi akan kemana negeri ini dibawa. Moga-moga yang bersangkutan satu saat akan mengalami hal yang sama dan dia akan menjadi korban dan kasusnya menjadi gelap pula sehingga mereka dapat merasakan apa artinya dibunuh tanpa proses hukum sama sekali. Semua pengusutan kasus-kasus wartawan yang dibunuh ternyata hanya omong kosong belaka. Ingat, pembunuhan di Indonesia adalah gratis. Jadi Anda para wartawan harus hati-hati banget. Masyarakat sampai sekarang masih bertanya-tanya, siapakah sebenarnya penjahat yang membunuh para wartawan? Ini perlu jawaban yang tegas. Para pejabat negara yang berwenang menyelidiki seyogyanya menjawab pertanyaan masyarakat ini dengan membawa kasus ke pengadilan. Tugas wartawan memang sangat berat, tetapi pendapatannya hanya pas-pasan. Berbeda dengan menteri, meski tugasnya berat, tapi pendapatannya lumayan besar. Sungguh biadab, banyak wartawan yang dibunuh tanpa proses hukum sama sekali, sehingga keluarganya menjadi trauma dan masyarakat tetap bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi. Benarkah wartawan itu jahat sehingga perlu dibunuh? Inilah pertanyaan masyarakat yang disampaikan secara diam-diam untuk mengingatkan para pejabat negara agar mengusut kasus pembunuhan wartawan ini secara tuntas dan membawanya ke pengadilan sehingga semuanya akan terang benderang. Ya karena malu, hati panas, mata gelap dan dendam, lalu mencari orang upahan untuk membunuh wartawan. Inilah yang telah terjadi, suatu kenyataan pahit yang tidak semua orang mengetahui dan mengakuinya. Ironisnya, upah untuk membunuh para wartawan ini diambilkan dari hasil korupsi. Satu kenyataan sampai kini tidak ada tindakan dari pemerintah untuk membawa kasus-kasus pelanggaran HAM berat ke pengadilan. Ini adalah karena banyaknya penghalang yang merintangi dibawanya kasus ini ke pengadilan. Kejaksaan Agung pun tidak mampu apa-apa, banyak kasus yang akhirnya hanya masuk ke dalam arsip yang tidak jelas kemana ujung pangkalnya. Kita ingat berapa kali Kejaksaan Agung menolak laporan Komnas HAM, meskipun laporan itu sudah rinci, rapi dan teratur. Banyak kasus seperti kasus Talang Sari, kasus Udin, dan juga kasus Aceh itu yang ternyata tidak ada kelanjutannya sama sekali. Sangat mengenaskan untuk sejarah Indonesia. Dengan bukti sampai kini tidak ada kasus yang masuk pengadilan setelah laporan Komnas HAM. Lalu benarkah tugas Kejaksaan Agung adalah menyimpan dan memasukkan kasus-kasus HAM berat ke dalam peti es? Ingat kasus-kasus Udin di tahun 2016. Kasus Talang Sari tahun 1989 dengan korban lebih dari 200 orang dibunuh.
Kemudian kasus rumah gedung Aceh dari tahun 1989 sampai tahun 1998, di mana 109 warga Aceh diseksa, 9 diantaranya dibunuh, dan 70 wanita baik-baik dilecehkan oleh para petugas negara yang bertugas di Aceh saat itu. Juga kerusuhan Mei tahun 1998 dengan korban banyak mahasiswa tidak pernah sampai ke pengadilan. Apa tindakan Komnas HAM? Inilah yang ditunggu masyarakat. Kalau memang semua laporan yang dikirim ke Kejaksaan Agung tidak ada tindakan yang berlanjut, maka pertanyaannya, apakah Komnas HAM yang perlu dibubarkan atau Kejaksaan yang perlu dibubarkan? Ini adalah pertanyaan adil agar semua kasus-kasus tidak menguap atau tidak ada kabar beritanya. Banyak kasus pembunuhan manusia, mereka adalah hidup, dibesarkan, dan sebagai warga negara, mereka mendapat perlakuan tidak wajar, dibunuh tanpa pengadilan sama sekali. Na'udzubillah. Moga-moga kita selamat dari kejahatan mereka dan negeri ini kembali aman makmur, insya Allah. Amin.